Ya pemirsa, kembali lagi kita dalam program Solusi untuk Sehat di malam hari ini bersama dengan Klinik Pengobatan Jeng Wulan. Dan kita masih membahas mengenai keperkasaan pria begitu ya. Dan untuk pemirsa yang tadi sudah menyaksikan dari awal begitu ya, bahwa kita di segmen 1 tadi membahas mengenai penyakit diabetes. Nah ini, untuk Anda yang ingin segera membuktikan bagaimana khasiat berobat di Klinik Pengobatan Jeng Wulan, langsung saja datang ya dan dibuktikan sendiri yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Krapia, RT 1 RW 10 Kartosuro Solo, atau tepatnya berada di depan benteng bekas Keraton Kartosuro ya. Ancer-ancernya gampang sekali nih, dari Gapura Keraton Kartosuro itu langsung saja masuk lurus, ikuti saja benteng, nanti sudah ketemu papan nama Pengobatan Jeng Wulan. Dan untuk Pengobatan Jeng Wulan ini berada tepat di depan benteng bekas keraton tersebut. Nanti untuk ketemu sama Jeng Wulan di hari Kamis sampai dengan hari Minggu, tapi buka klinik pengobatannya setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Nah Jeng Wulan, masih seputar penyakit diabetes ya. Betul ini ya sekali. Nah kalau misalnya seseorang mengidap penyakit diabetes, tadi juga Jeng Wulan menyebutkan bahwa pasti mereka ketergantungan obat seperti itu ya, pasti minum obat terus untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Nah kalau sudah berobat di klinik pengobatan Jeng Wulan begitu, bisa nggak sih dia disembuhkan dari ketergantungan obatnya itu gitu loh, jadi lepas dari obat-obatan kimia? Oke. Untuk seseorang yang sudah terkena gangguan penyakit gula, pastikan tadi sudah terikat dengan obat yang harus memang diminum untuk setiap pagi seperti itu, untuk pengendalian gulanya supaya tidak naik dan tidak turun. Nah, apabila obat ini, obat-obatan kimia ini sering diminum terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, ini tidak akan menyebabkan memulihkan, itu tidak akan pernah bisa karena efeknya ketergantungan seperti itu. Akan tetapi ketika Anda malam hari ini sudah mengidap penyakit gula dan sudah setiap hari mengonsumsi obat, itu bisa langsung berobat itu di klinik kami, itu nanti bisa sembuh total untuk gulanya dan untuk keperkasaannya itu bisa disembuhkan secara total. Jadi nanti terapinya double gitu. Selain nanti bisa lepas dari semua obat-obatan yang diminum karena faktor gula itu tadi, ataupun yang sudah sampai cuci darah sekalipun karena faktor diabetes yang sudah menyerang ginjal, itu juga masih dapat diobati dan bisa sembuh secara total seperti itu tanpa efek ketergantungan. Karena di klinik kami menawarkan terapi pembersihan inti dari segala macam penyakit. Kenapa inti dari penyakit harus dibersihkan? Karena apabila tidak dibersihkan, segala macam penyakit ini justru nanti akan menarik penyakit-penyakit yang lain. Karena orang terkena diabetes itu pasti kena asam urat, di kakinya pasti sakit. Tapi orang yang kena asam urat ataupun rematik itu belum tentu kena gula seperti itu. Jadi harus diwaspadai seperti itu. Ya. Baik, nah ini berarti sekaligus menjawab pertanyaan saya selanjutnya nih Jeng Wulan ya. Jadi memang kalau misalnya penyakit diabetes karena ketergantungan obat, setelah diterapi di tempat Jeng Wulan nanti bisa bebas ya, atau bisa lepas dari obat-obatan tersebut. Nah kalau misalnya seseorang mengidap penyakit diabetes bahkan sampai keperkasaannya ini terganggu begitu ya Jeng Wulan ya, karena penyakit diabetes pun juga bisa merembet sampai ke situ begitu. Nah setelah diterapi di Jeng Wulan pun juga bisa disembuhkan dua-duanya ya Jeng Wulan ya. Jadi memang terapinya nanti double begitu. Nah ini ya pemirsa ya, itu juga merupakan keunggulan dari klinik terapi Jeng Wulan karena membersihkan inti selnya begitu ya, inti penyakitnya. Nah jadi itu langsung ke akar-akarnya semuanya. Betul sekali. Begitu ya, langsung saja nanti kalau misalnya pemirsa ingin berkunjung, nah dibuktikan sendiri karena juga bisa sampai tuntas. Ini berapa kali terapi nanti Jeng Wulan? Hanya cukup sekali saja. Wah, hanya sekali saja terapi ya ini pemirsa ya, nanti langsung bisa sembuh dan merasakan kesembuhannya. Wah, tunggu apa lagi nih, langsung aja datang ke klinik pengobatan Jeng Wulan. Nah tapi yang ingin saya tahu juga nih, selain penyakit diabetes begitu ya Jeng Wulan ya, faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi keperkasaan pria begitu, bahkan kan bisa sampai mengalami ejakulasi dini begitu. Nah ini faktor-faktor lain selain penyakit diabetes apa Jeng Wulan? Oke. Ketika kita bicara mengenai seksual, mungkin masih tabu untuk dibicarakan oleh banyak orang. Tapi justru gangguan seksual itu harus dikonsultasikan pada ahlinya dan pakarnya. Kenapa? Kebanyakan pria apabila dia sudah mengalami ejakulasi dini justru hanya didiamkan terus-menerus. Ingat dan waspadai bahwa ejakulasi dini adalah awal dari terkena lemah syahwat
seperti itu. Nah, siapa yang bisa diserang oleh ejakulasi dini gitu? Yang bisa diserang bukan hanya orang yang usianya 40, 50 hingga 60 tahun ke atas saja. Pasangan pasutri pun bisa. Faktor penyebabnya banyak sekali. Selain karena faktor terkena diabetes, bisa jadi karena faktor psikologis itu juga. Pengaruh seorang pria bisa terkena ejakulasi dini bisa jadi ketika waktu mudanya sering melakukan onani, itu juga bisa. Yang kedua adalah ketika pasutri sudah menikah mungkin di atas 1 tahun misalnya, ketika mereka bersenggama bisa intens setiap hari. Atau hiperseks. Hiperseks juga bisa mengakibatkan ejakulasi dini. Orang yang minum alkohol berlebih juga dapat merusak Mr. P ataupun hormon pada pria seperti itu yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Itu juga bisa disebabkan dari konsumsi alkohol ataupun obat-obatan. Ketika kita bicara mengenai gangguan seksual, setiap pria pasti yang sudah mengalami gangguan ini banyak sekali faktornya, bisa jadi karena disebabkan karena dari, kalau dalam dunia medis dikatakan pria ini bisa terserang namanya gangguan belief system, suatu gangguan yang disebabkan karena dari faktor alam bawah sadar. Contohnya seorang istri ketika sudah berumah tangga, ketika diajak untuk bersenggama dengan suaminya sering menolak, sering menunda, bahkan tidak menjaga penampilan di rumah, atau bersifat terlalu cerewet, terlalu dingin apabila diajak bergaya dalam bersenggama tidak mau. Ingat, seorang pria memang mungkin dia tidak jengkel, akan tetapi ketika sudah di-keep dalam perasaannya, dia di batin terus menerus, ini bisa mengakibatkan ejakulasi dini. Apabila sudah ejakulasi dini bisa lemah syahwat, ini malah parah lagi seperti itu. Begitu. Ya. Nah, berarti ejakulasi dini dan lemah syahwat itu berbeda ya, Jeng Wulan, Beda ya? sekali. Oh, beda Ya. sekali. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga. Mungkin sebagian masyarakat awam pun juga berpikir bahwa itu sama yang namanya ejakulasi dini dan juga lemah syahwat. Nah, sedangkan di sini Jeng Wulan tadi mengatakan bahwa itu berbeda sekali begitu. Ya. Nah, di mana sih Jeng Wulan letak perbedaannya? Selama saya praktek pengobatan ini, banyak sekali pria yang sudah datang ke klinik kami. Ketika dia sudah sharing bertemu dengan saya, selalu saya tanya, Bapak gangguan seksualnya apa? Ejakulasi dini atau lemah syahwat? Saya tidak tahu seperti itu. Karena apa? Tidak memperhatikan dan tidak mengenal. Malam hari ini Anda berbahagia karena akan saya beritahu seperti itu. Kalau ejakulasi dini adalah Mr. P ketegangannya masih bagus, tapi ketika bersenggama, ketika melakukan hubungan seksual, cepat sekali keluar tanpa kontrol seperti itu. Karena alamnya perasaannya masih pengen untuk bersenggama, akan tetapi tidak bisa. Sperma sudah keluar karena produksinya menurun, ketahanannya seperti itu. Tapi kalau orang mengalami lemah syahwat, itu sulit sekali untuk mempertahankan atau memulai. Mr. P-nya sudah loyo, sudah lemes seperti itu. Bisa jadi orang yang terkena gula setahun yang lalu memang sudah misalnya berobat ke klinik mana, gulanya sembuh misalnya, akan tetapi belum tentu Mr. P bisa bekerja dengan optimal karena dipengaruhi dari faktor racun yang masih berada pada jaringan Mr. P. Apabila tidak segera diobati, Mr. P ini sampai kapanpun tidak akan pernah bisa pulih gitu. Jadi alhamdulillah sekali gitu, saya menemukan suatu metode pengobatan dan mengembangkan metode terapi keperkasaan seperti itu. Jadi buat apa malu seperti itu kan? Meskipun kita berbeda, kan tetapi perbedaan itu tidak membatasi seseorang untuk mendapatkan kesembuhan seperti itu. Baik ya, jadi memang ternyata berbeda begitu ya. Sekali. Bersyukur sekali nih untuk masyarakat dan juga pemirsa yang mendengarkan kita ya, menyaksikan ini. Jadi sudah tahu apa perbedaannya dan ternyata itu juga berbahaya begitu ya, Jeng Wulan ya. Lebih berbahaya lemah syahwat atau ejakulasi dini nih, Jeng Wulan? Sama-sama berbahaya karena ini kan mempengaruhi hubungan kebahagiaan harmonis dalam bersenggama seperti itu. Bisa jadi seorang pria ketika mereka sudah mengalami ejakulasi dini atau lemah syahwat, pasti mentalnya turun dulu di depan istrinya. Mau memulai saja sudah malu dulu gitu. Ini juga bisa harus diterapi juga seperti itu. Keunggulannya yang satu lagi adalah klinik kami terbuka untuk umum, untuk segala kalangan dan golongan seperti itu. Bisa untuk agama lain pun terbuka seperti itu tanpa batasan.
Nah, seperti Baik, itu ya. Kalau tadi saya menanyakan kalau misalnya sudah terkena diabetes, kemudian juga terkena ejakulasi dini atau lemah syahwat seperti itu bisa disembuhkan. Nah, Betul sekali. ada mungkin seseorang yang tidak terkena penyakit diabetes, tapi dia terkena lemah syahwat atau ejakulasi dini. Nah, ini bagaimana Jeng Wulan? Juga bisa disembuhkan atau seperti apa Jeng Wulan? Tadi sudah saya katakan berulang-ulang, di klinik kami bisa mengobati segala macam penyakit. Setiap penyakit pasti ada sebab musababnya, entah itu ejakulasi dini ataupun lemah syahwat. Mungkin setiap pria gangguan seksualnya sama, akan tetapi pasti solusinya beda, gitu. Ada juga yang karena disebabkan karena faktor hati-hati bagi seorang pria, mungkin sudah menjadi realitanya, jadi realita bagi seorang pria bahwa dalam alam pikirnya, dalam keinginannya memiliki alat vital yang besar adalah keinginan yang luar biasa dan menakjubkan. Tapi hati-hati, kebanyakan seorang pria salah mengambil keputusan ketika membesarkan alat vital. Hal ini juga sangat berbahaya sekali seperti itu. Karena setiap pria memiliki ukuran dari sananya seperti itu wajib disyukuri. Yang terpenting adalah dapat mempertahankan tingkat ereksi. Ketika ereksi Mr. P bisa ketegangannya bagus, maka seorang pria akan dapat memuaskan istrinya dengan baik seperti itu. Seorang wanita bisa orgasme lebih dari 1 kali dibanding seorang pria seperti itu. Oke, baik. Otomatis ini pemirsa yang ada di rumah sudah penasaran banget begitu ya. Ingin segera membuktikan, apalagi jika ada di antara Anda yang kira-kira juga sudah mengidap atau mempunyai penyakit ini, baik ejakulasi dini, lemah syahwat ataupun juga diabetes. Tidak usah malu ya Jeng Wulan ya. Sekali. Apabila ingin sembuh dan juga ingin bahagia begitu ya Jeng Wulan ya, langsung saja datang. Untuk alamatnya di Jalan Slamet Riyadi, Krapia RT 1 RW 10 Kartosuro Solo, atau tepatnya ini di depan benteng bekas Keraton Kartosuro. Jadi kalau dari Gapura Keraton Kartosuro itu langsung saja masuk, lurus ikuti saja benteng, nanti sudah ketemu ya papan nama Klinik Pengobatan Jeng Wulan. Ada tepat di depan benteng bekas Keraton Kartosuro. Untuk bertemu langsung dengan Jeng Wulan di hari Kamis sampai dengan hari Minggu dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Tapi untuk Klinik Pengobatan Jeng Wulan buka setiap hari ya. Betul sekali. Baik hari libur, hari besar, tanggal merah, hari Minggu tetap buka. Yang terpenting adalah ketika kita sudah mengalami gangguan penyakit apapun adalah satu, jangan pernah menunda seperti itu. Karena ketika kita sudah menunda sehari saja, seseorang akan mengalami tingkatan penyakit yang lebih dari sebelumnya seperti itu. Baik, kita masih akan terus membahas mengenai meningkatkan keperkasaan dan gairah seksual. Tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.